Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kali ini pembahasan fisika yang akan kami sampaikan adalah tentang persiapan untuk menuju ke KSN tingkat provinsi. Dengan materi yang akan kita bahas adalah tentang penyelesaian soal usaha dan energi, di mana usaha dan energi ini adalah bagian materi yang akan diujikan pada KSN provinsi yang akan datang. Semoga Anda semuanya dapat menyimak dengan baik dan kemudian menjadi juara 1 di tingkat provinsi. Kita mulai dari pembahasan soal yang nomor 1, sebuah karet ringan. Massa dapat diabaikan, digantungkan pada langit-langit. Panjang karet dalam keadaan tidak tegang adalah L0. Jika karet ditarik, maka karet dapat dianggap seperti pegas yang memenuhi hukum Hooke. Karet tidak memberikan gaya pulih ketika panjangnya lebih kecil dari L0. Sebuah massa A digantungkan pada karet ini sehingga panjangnya karet dalam keadaan setimbang berubah menjadi L1, kemudian massa A ditarik ke bawah sampai panjang karet menjadi L2. Berapakah panjang L2? Agar saat massa A dilepaskan dari keadaan diamnya dapat persis menyentuh langit-langit ya, langit-langit. Nyatakan jawaban Anda dalam L0 dan L1, serta inilah gambar karet yang awalnya belum diberi beban, kemudian diberi beban, ditarik. Baik, kita selesaikan untuk masalah tadi, yaitu kita gambarkan kembali karet yang panjangnya L0 sebelum diberikan beban, kemudian setelah diberi beban, panjangnya menjadi L1, digantungkan benda A, panjangnya menjadi L1, A tersebut beratnya adalah M kali G. Nah, berarti karet tersebut telah mengalami perubahan panjang karena mendapatkan beban dari Mg tadi dengan perubahan panjangnya adalah kita nyatakan sebagai X1. Nah, dari hasil perubahan panjang karet tersebut karena diberikan beban sebesar Mg, maka akan kita dapatkan berapakah besarnya nilai konstanta elastisitas pegas tersebut yang dinyatakan dengan K, dengan berdasarkan dari hukum Hooke bahwa besarnya gaya pulih atau gaya pemulih atau gaya pegas itu adalah sama dengan K kali X, di mana K konstanta pegas, X adalah perubahan panjang pegas. F sama dengan M kali G karena benda yang digantungkan berarti sama dengan K kali X-nya adalah L1 min L0, sehingga K bisa diketemukan besarnya M kali G per L1 min L0. Nah, kemudian benda tersebut ditarik ke bawah, jadi ditarik ke bawah menjadi semakin panjang, dan sehingga dengan ditarik ke bawah sebesar F ini, panjangnya menjadi L2. Berarti pegas atau karet menjadi bertambah panjang sebesar X2. Tentunya X2 lebih besar daripada X1. Nah, pada saat massa A ditarik ke bawah hingga setimbang diam tidak bergerak, maka energi kinetiknya adalah 0 karena tidak bergerak. Sehingga berlakunya hukum kekalahan energi ini yang kita pakai sebagai penyelesaian masalah, bahwa energi mekanik
sebelum dan sesudahnya adalah sama. Nah, pada saat ditarik ke bawah, maka energi mekaniknya adalah sama dengan energi potensial pegas. Jadi pegas menjadi karet menjadi tegang untuk berusaha untuk menarik ke atas, ya. Yang besarnya adalah setengah kx kuadrat. X sama dengan X2, berarti sama dengan setengah mg per L1 min L0. X2 nya adalah L2 min L0 dipangkatkan 2, karena energi potensial bekas adalah setengah kx kuadrat. Nah, setelah panjangnya ditarik dengan gaya F tadi memanjang sebesar L2, kemudian jika bebannya A ini dilepaskan, maka beban tersebut atau bola tersebut, benda tersebut akan menuju ke atas, dan sehingga untuk panjangnya karet menjadi lebih pendek daripada L0. Nah, pada saat tarikan dilepaskan, massa A bergerak ke atas tadi hingga menyentuh ke langit-langit, maka energi potensial pegasnya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga di sini yang bekerja adalah energi potensialnya dari benda yang digantungkan, yang ditarik dengan F tadi kemudian bergerak ke atas, berpindah sejauh L2, sehingga energi mekaniknya pada saat mencapai langit-langit adalah sama dengan energi potensial benda, yang besarnya adalah M kali G kali jarak perpindahannya adalah L2, jadi setinggi L2. Dan berdasarkan hukum kekalahan energi, maka besarnya energi mekanik saat massa A ditarik ke bawah hingga menjadi panjang L2 sama dengan energi mekanik saat massa A, benda A, menyentuh ke langit-langit. Sehingga setengah mg per L1 min L0 kali L2 min L0 pangkat 2 sama dengan mgL2. Jadi saat berada ditarik ke bawah, energinya adalah energi potensial pegas, kemudian saat menyentuh langit-langit, energi potensial pegasnya 0, yang ada adalah energi potensial massa benda. Nah, L2 min L0 dipangkatkan 2 adalah sama dengan 2L1 L2 min 2L2 L0. Nah, itu. Dan untuk L2 kuadrat ditambah L0 kuadrat dikurangi 2L0 kali L0 akhirnya sama dengan 2L1L2 min 2L2 L0. Nah, L2 kuadrat min L2L1L2 plus L0 kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah kita pindahkan 2L1L2 min 2L2 L0 ke sebelah kiri, ya, sehingga menghasilkan L2 kuadrat min 2L1L2 plus L0 kuadrat sama dengan 0. Dengan menggunakan metode persamaan akar kuadrat, maka akan didapatkan hasilnya. L2 sama dengan 2L1 plus minus akar 2L1 kuadrat plus min 4 kali 1 kali L0 kuadrat dibagi 2 dengan menggunakan rumus segitiga ABC. Nah, hasilnya adalah 2L1 plus minus akar 4L1 kuadrat min 4L0 kuadrat dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dikeluarkan dari akarnya adalah 2, bagi 2 adalah 1, sehingga nilai L2 memenuhi persyaratan L2 lebih besar daripada L1, sehingga jadi L2 sama dengan L1 plus akar L1 kuadrat min L0 kuadrat. Itu adalah hasil
jawaban untuk nomor 1. Materi, usaha, dan energi. Untuk contoh soal yang kedua untuk persiapan KSNP yang akan datang adalah misalnya seperti ini. Sebuah taman hiburan membuat tantangan baru bagi pengunjungnya. Roller coaster yang dibangun di taman hiburan ini tidak mempunyai bagian atasnya seperti pada gambar. Berapa ketinggian H agar roller coaster ini dapat mendarat kembali setelah melewati celah di puncak roller coaster? Jari-jari lintasannya adalah R dengan sudut bukaan adalah 2pi. Kita selesaikan untuk soal ini. Kita berikan notasi pada awalnya roller coaster berada di titik A. Kemudian menuju ke titik B, di bawah, paling bawah, itu di bawah daripada lintasannya. Kemudian menuju ke titik C. Kemudian menuju ke titik D nantinya. Nah, dari titik A, roller coaster ini bergerak dengan kecepatan awal VA sama dengan 0, berarti konsepnya jatuh bebas. Kemudian meluncur menuju ke B, kemudian melanjutkan lintasannya melingkar ke C, kemudian ada lubang di situ atau ada celah dari C sampai D, dia akan melompat hingga selamat di titik D dan melanjutkan gerak melingkarnya. Nah, dari roller coaster tersebut. Nah, pertama kali kita gambarkan tentang gaya berat roller coaster tersebut yang besarnya sama dengan W menuju gravitasi, dan kemudian pada arah pusat lingkarannya adalah merupakan proyeksi dari berat benda tersebut yang besarnya adalah mg cos theta. Nah, roller coaster tersebut di titik C bergerak dengan kecepatan linier atau kecepatan tangensial yang besarnya adalah V. Coba perhatikan pada gambarnya. Untuk roller coaster di titik C terdapat gaya sentripetal. Kenapa? Karena dia bergerak melingkar. Bergerak melingkar itu ada gaya menuju pusat lingkaran yang disebut sebagai gaya sentripetal, yang besarnya sama dengan gaya sentrifugal. Nah, yang melawan gaya sentrifugal tersebut arahnya meninggalkan pusat lingkaran adalah sama dengan mg cos theta. Nah, di mana untuk gaya sentripetal itu mv kuadrat per r, berarti mv kuadrat per r sama dengan mg cos theta, m saling meniadakan, maka v kecepatan minimal agar dia selamat sampai di titik D adalah akar gr cos theta. Nah, dari peristiwa gerak dari C ke D membuat suatu lintasan melengkung. Gerakannya dari roller coaster nanti akan melengkung atau parabola. Jadi di titik C adalah mulai awal dia bergerak parabola, di titik D dia mendaratnya. Berarti sudah mencapai kedudukan yang sama daripada waktu di C. Nah, ketinggian C terhadap pusat lingkarannya atau D terhadap pusat lingkarannya adalah sebesar R cos theta. R adalah jari-jari, theta adalah sudut dari separuh 2pi. Itu tolong diperhatikan, ada menggunakan segitiga siku-siku, nanti akan didapatkan bahwa R untuk D sampai ke pusat lingkarannya ke arah vertikal adalah R cos theta. Nah, roller coaster di titik C ke D tadi sudah saya sebutkan bergerak secara parabola atau melengkung, di mana jarak C sampai D adalah sama dengan jarak lintasan terjauh dari gerak parabola tadi yang biasa disebut sebagai lambang X yang besarnya
V0X kali T besarnya kecepatan ke arah dari C ke D horizontalnya itu adalah GLB, sehingga X adalah V0X kali T, di mana X adalah sama dengan 2R sin theta dan V0X-nya adalah V cos theta. 2R sin theta sama dengan V cos theta. Dikalikan dengan T, kita mendapatkan persamaan yang nomor 2. Nah, dalam arah gerak vertikalnya terhadap sumbu Y, persamaannya adalah Y sama dengan V0YT plus setengah GT kuadrat. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan, jarak tempuhnya itu adalah Y sama dengan V0YT plus setengah GT kuadrat. Nah, mencapai D berarti simpangan ke arah vertikalnya adalah 0, sehingga 0 sama dengan V sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kenapa min? Karena arahnya harusnya ke atas dilawan ke bawah. Sehingga didapatkan setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta kali T. Sehingga dengan demikian T yang diperlukan untuk sampai D adalah 2 V sin theta per G. Kita peroleh persamaan yang nomor 3. Jadi di sini kita sudah dapatkan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Untuk persamaan yang nomor 2 tadi adalah 2R sin theta sama dengan V cos theta kali T. Dan untuk persamaan yang ketiga adalah T sama dengan 2V sin theta per G. Nah, persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi kita tidak bisa lepas dari masalah matematika ya. Jadi persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2 sehingga didapatkan 2R sin theta sama dengan V cos theta kali 2V sin theta per G. Nah, 2 saling meniadakan, kemudian sin theta juga saling menghapuskan dari kiri dan kanannya itu, sehingga kita dapatkan besarnya R sama dengan V cos theta dibagi G, V kuadrat cos theta dibagi G, sehingga V kuadrat sama dengan G kali R per cos theta. Maka V sama dengan akar GR per cos theta. Itu adalah dari hasil substitusi persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2 tadi, menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan 4 ya. Jadi saya sudah dapatkan 4 persamaan. Nah, coba perhatikan kembali gambar yang ada tadi, bahwa roller coaster tadi dari A menuju sampai D supaya selamat bagaimana, maka berapa tinggi H yang harus roller coaster tersebut ditempatkan agar setelah melalui rongga pada C sampai D tersebut, roller coaster itu selamat sampai di D. Dengan menggunakan konsep hukum kekalan energi, bahwa energi mekanik di titik A akan sama dengan di titik B, akan sama dengan di titik C, akan sama dengan di titik D. Nah, karena yang kita cari adalah di titik C agar selamat pada titik D, maka kita gunakan konsep di sini adalah energi mekanik pada saat di titik A dan pada saat di titik C, sehingga EMA sama dengan EMC. MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHC plus setengah MVC kuadrat. Massa saling meniadakan sehingga kita dapatkan untuk besarnya hasil persamaan ini adalah menjadi GHA plus setengah VA kuadrat sama dengan GHC plus setengah VC kuadrat. VA-nya sama dengan 0, berarti GHA plus 0 sama dengan GR cos plus R ditambah dengan setengah GR per
cos theta. Jadi VC-nya adalah akar GR per cos theta, dan seterusnya HA-nya hasilnya adalah dalam kurung R cos theta plus R kurung tutup plus R per 2 cos theta. HA adalah H. Dengan demikian, H sama dengan R kali 1 plus cos theta plus setengah 2 cos theta. Oke, untuk soal nomor 2 sudah bisa kita selesaikan. Demikian tadi untuk pembahasan soal KSN persiapan menuju ke tingkat provinsi. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang berhasil. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.